Halo, teman-teman semua, selamat siang menjelang sore. Kita kembali lagi nih di Radio Dita, podcastnya BEM Pradita. Nah, mungkin, sebelum aku lanjut nih, untuk bisa memandu acara podcast dari Radio Dita, aku ingin menyapa nih teman-teman yang ada di rumah yang mungkin sedang mendengarkan maupun menonton, rekaman dari podcast Radio Dita ini. Semoga teman-teman yang di rumah yang sedang menonton rekaman dari Radio Dita ini dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan baik-baik terus ya. Siang hari ini menjelang sore hari ini aku tidak sendirian teman-teman. Perkenalkan dulu, aku Aldo, aku dari, MC yang akan memandu jalannya acara nih, dari awal pertengahan hingga akhirnya Radio Dita ini. Nah, di siang hari ini, tentunya aku tidak sendirian aja, tapi ditemani oleh Kak Kelly. Mungkin Kak Kelly, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, mungkin bisa perkenalkan dirinya, namanya, dan juga dari prodi apa sih? Perkenalkan, nama saya Kelly Kirsten Audrey dari Prodi Sistem Informasi tahun 2020. Nah, oke. Berarti dari prodi sistem informasi ya. Iya, Nah, oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang lumayan cukup cukup spesial dari teman-teman sistem informasi nih bersama dengan Kak Kelly. Nah, mungkin Kak Kelly kita nggak bincang-bincang yang terlalu formal ya, tapi kita ya, enjoy aja lah, kita iya. berbicara-bicara aja, kita saling ya sharing terhadap beberapa mungkin kita bahas gitu ya Kak Kelly ya. Oke, pertama nih Kak Kelly, aku mau nanya, mengapa sih memilih program studi sistem informasi? Mungkin bisa diceritain, Iya. Sebenarnya mungkin nih ada cerita? ya, cukup ada seluk-beluknya ya sebenarnya ya. Jadi pertama itu sebelum masuk kuliah ya ceritanya, itu saya ada mau 3 cadangan nih, mau DKV, SI, atau TI. Jadi ya pada akhirnya milih SI karena saya mikirnya itu lebih ke kalau SI itu kan ada bisnisnya, ada teknologinya. Jadi menurut saya bisa menggabungkan teknologi dan bisnis dalam satu waktu itu adalah hal yang bagus itu. Jadi itu kenapa saya milih SI, ditambah kalau dari dulu SMK itu saya udah di SMK jurusannya komputer juga. Nah jadi Pas ya jadinya ya gitu sekalian ya, deh iya gitu, ya heeh, sekalian iya, ngelanjutin dari SMK-nya gitu ya. iya, Pilihan tadi ada apa aja? SI, DKV, sama sama TI, TI. heeh, Oke, iya, hampir mirip-mirip ya emang SI heeh, sama TI ini TI ya. iya. Oke, terus, kenapa emang kalau milih DKV bisa gambar juga ya? Emang lebih ke hobi sih menurut saya, Oh heeh, hobi, berarti iya, terutama hobi, untuk desain aplikasinya, gitu, desain heeh, aplikasi. Oke 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 oke, itu jadi makanya memilihnya lebih ke sistem informasi gitu ya? betul Oke, betul, ketimbang yang tadi 2 pilihan lainnya DKV sama TI TI, gitu ya? Oke, kebetulan pas banget nih, tadi disebut-sebut juga mau milihnya antara kalau nggak SI sama TI sama DKV ya. Nah, kalau dari sudut pandang Kakak sendiri nih, perbedaannya antara sistem informasi dengan teknologi informasi itu apa sih? Kan kalau orang awam nih seperti aku nih, ngeliatnya kan hampir-hampir mirip tuh sistem informasi, belajar coding-an gitu tentang teknologi, IT apalagi jangan ditanya gitu. iya. Perbedaannya apa sih? Kalau perbedaan utamanya itu seperti tadi ya, kalau IT itu ada codingan, SI juga ada sih, cuman si IT itu lebih mendalam banget gitu. Jadi lebih mendalam, Oke. kalau SI itu ya, codingannya sama teknologinya itu lebih ke bisnisnya juga gitu. Jadi apa sih teknologi yang kita butuhkan untuk, bisnis gitu, Bis untuk kelangsungan dari, suatu perusahaan gitu. Itu oh sih, oke. Nah jadi intinya. kalau boleh tadi aku simpul berarti kalau di SI itu belajar tentang bisnis atau manajemennya 50% gitulah ya bisa Iya, dikatakan betul atau, betul. belajar IT-nya juga ada tapi sekitar 50% jadi seimbang ya 50% Iya, ketimbang ya seimbang. IT kan 100% mungkin kan belajar coding-an gitu ya, bagaimana cara mengembangkan atau mendevelop suatu aplikasi mungkin Iya, gitu ya. heeh, betul betul. Mungkin ada perbedaan lain nggak, Kak? Mungkin selain yang tadi gitu, bisnis atau manajemen ada lagi nggak kira-kira? Mungkin lebih ke ya kalau IT codingannya itu ya bisa banyak ya, bisa banyak hal gitu ya. Kalau SI itu codingannya emang lebih fokusnya itu ke ya bisnisnya aja. Jadi bukan cuma belajar 50-50 Ah, coding sama bisnis, oh tapi oke. codingnya itu juga ditujukan ke bisnisnya gitu, Bisnisnya, heeh. oke oke. Jadi, ada hubungannya juga gitu lah ya Mhm, antara coding ini buat bisnis yang ya bisnisnya, bisnisnya, iya. oke oke oke, paham. Tadi Kak Kelly dari prodi sistem informasi gitu ya. Sejauh ini Kelly, apa sih yang udah dipelajarin di prodi sistem informasi? Banyak ya, cukup Wah, banyak ya kalau di oke, SI ini. mungkin bisa disebutin salah satunya atau beberapa aja gitu? Mungkin saya pisah deh jadi 2 yang tadi yang coding, Ah, teknologi, sama satu lagi yang bisnis.
Kalau yang dari bisnis itu kayak kita belajar buat arsitektur perusahaannya gimana, terus kita buat juga kayak flowchart gitu ya. Oh, Jadi udah flowchart pasti itu ya flowchart udah itu pasti ya. itu. Udah pasti ya flowchart. Jadi flowchartnya itu ya gimana cara membuat aplikasi yang bagus, efisien, dan cocok nih untuk bisnis atau perusahaan yang kita tuju gitu. Nah, kalau yang teknologinya ya cukup banyak. Ada coding pasti Oh, ada. siapa ada. Biasanya ditakutin. Oh, wah, Coding itu paling ditakutin gitu ya, takutin. ditakutin. Wah, menyeramkan. Ya. Oke, lanjut. Berarti selain coding ya ada juga kita sekarang belajar yang namanya data mining ya. Oh, big data dan analisis Data, ya. iya, Oke. yang lagi booming sekarang. Ya, Iya. benar. Lalu Ya. lanjut. Mungkin Udah. kalau yang data mining tadi ya emang mungkin intinya gini kali ya. Jadi kalian tahu gak kenapa di supermarket itu ada rak roti nih? Nah, kenapa di sebelahnya tuh pasti selai gitu? Kira-kira tahu gak gitu? Apa tuh? Kira-kira apa tuh? Jadi kan Alasannya? biasanya kan misalnya ada 10 orang ya. 10 orang beli roti, beli segala macam lah. Ya. Kayak belanja bulanan. Nah, dari 10 orang itu ternyata ada 8 orang nih yang sekalian beli roti itu pasti ada selainya. Selainya. Jadi dari data-data tersebut disimpulkan bahwa kalau orang mau beli roti pasti beli selai juga kayak pasti, gitu. Iya benar juga. Analogi masuk benar. Iya. Benar. Oke, sejauh ini mungkin ada lagi dari sejauh ini yang bisa dipelajari yang unik-unik. Intinya itu aja sih sebenarnya. Kalau yang unik itu menurut saya mungkin uniknya tuh di SI di Pradita ya. Kalau uniknya itu di SI Pradita ini dia ada yang namanya Smart City. Smart City. Ya, City. Kota cerdas. Jadi apa itu? Oh ya. Smart City, coba bisa jelaskan ke teman-teman nih. Apa itu Smart City? Jadi itu kami dapat waktu semester 1. Itu agak kaget sih kok SI dapat Smart City itu. Apa itu? Jadi Smart City itu ya pokoknya suatu kota itu gimana bisa buatnya jadi cerdas itu loh. Jadi misalnya di jalanan udah ada sensornya kayak e-tilang segala macam. Oh, oke. Jadi lebih ke otomatisasi gitu ya. Oh, gimana sih bilangnya? Iya. Oke. Jadi bisa mengembangkan suatu daerah tapi jadi gini, kalau disimpulkan tuh gak cuman di lingkup bisnis atau perusahaan aja, tapi kita bisa mengembangkan kayak lingkungan sekitar di luar gitu ya dengan teknologi ya. Contoh penerapannya kayak e-tilang sekarang kan udah berlaku ya. Mungkin di beberapa kota gitu ya udah menerapkan gitu. Salah satu itu memakai teknologi juga itu ya. Iya, kalau pastinya. E-tilang gitu ya. Sensornya. Kayak sensornya. Oke. Jadi benernya cukup luas juga nih ya bagi prodi sistem informasi untuk apa saja yang dipelajarin gitu ya. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin kalau dari Kakil sendiri nih, sejauh ini udah semester berapa Kak? Kalau boleh tahu? Berarti semester 6. Semester 6. Udah cukup jauh nih dari 1, 2, 3 sampai 6. Udah lumayan jauh juga ya, udah hampir udah mau skripsian ya. Oke. Nah, mungkin ada gak sih hal-hal di prodi ataupun selama belajar di sistem informasi yang menurut Kakil itu unik, ya pokoknya tentang unik lah. Itu ada gak kira-kira? Kalau yang unik sih mungkin lebih ke dosennya sih yang pengertian ya. Dosennya, oke. Gimana tuh? Ayo gimana tuh? Karena saya sering dengar nih cerita dari teman-teman saya, dosen saya gini, dosen saya gitu. Ya, jadi mereka kayak kesel sendiri, cerita, curhat gitu ya. Terus saya bilang, oh kok dosen kalian gitu sih? Gitu. Waduh. Oke. Masih ini. Ya gitu sih pokoknya. Jadi dosennya mau denger cerita kita gimana, pengertian. Kadang ditanya juga nih, kan ada tugas belum? Kalau gitu bilang ya? ada ya, saya nggak usah deh. Saya nggak usah. Ada nih, nggak usah. Gitu deh, gitu aja deh. Gitu. Jadi pengalaman yang cukup uniknya sampai semester 6 itu ya dari cerita Kakil barusan gitu ya. Iya. Oke. Nah, mungkin udah di semester 6 ini kan tentu banyak beberapa mata kuliah yang udah ditempuh, yang udah diambil dan udah dipelajarin ya. Nah, pertama nih, mata kuliah dari yang tersulit sistem informasi ini sejauh ini tuh apa, Kak Kelly? Ini saya yakin 100% semuanya setuju.
Apa tuh? Itu yang berbau coding pasti. Wah, satu berbau coding. Apa tuh, Iya, mungkin bisa di-spill, nama mata kuliahnya gitu? terutama yang kayak apapun sih yang ada coding ya, Ada kayak coding? pemrograman website misalnya. Apa Kemudian yang kayak ada data mining tadi itu kan Hmm. emang coding juga. Jadi ya sekali lihat coding udah, aduh coding lagi gini Aduh, gitu. coding lagi setiap hari Iya, coding. udah pasti Makanannya gitu. coding gitu udah ya hari-hari ya? Oke. Nah, sejauh ini udah kan tadi kan coding kan kalau setahu aku kan ada beberapa bahasa ya yang dipakai ya. Iya benar. Nah, sejauh ini udah ada beberapa bahasa yang Kakak mungkin pelajari dan kuasai? Kalau di semasa kuliah Mhm. itu kami kebanyakan belajarnya itu kayak ada Python, ada C++ di semester pertama. Kemudian kemarin itu barusan belajar yang namanya framework Laravel. Waduh, apa itu Apa itu ya ya? teman-teman ya? Saya nggak tahu, mungkin teman-teman dari Radio Dita yang tahu bisa komen Iya gitu bisa ya. komen Bisa coba. komen gitu ya nih ya. Bisa tulis-tulis nih mungkin. Waduh. Jadi itu ada sebutnya Python, Kan ada C++, C++, plus oke. plusnya C 2 gitu ya. C++ gitu ya, Plus, oke. Nah, itu tahu tuh Python, C++. Yang terakhir tuh nggak iya, tahu itu apa tuh ya? Laravel. Jadi itu Apa itu? tahu bahasa PHP gak? PHP? Bukan Ya, pemberi harapan ya palsu tahu ya. ya, atau nggak tahu ya PHP saya Ya tahu. PHP. Nah Heeh, jadi itu untuk mempermudah heeh, para programmer program. untuk menggunakan bahasa PHP itu Heeh. dibuatlah yang namanya framework. Oh, Nah, oke, ya kerangka gitu ya, kerangkanya. kerangkanya. Oke. Jadi ada beberapa kumpulan eh, codingnya itu Ah, yang udah disimpulkan gitu. Jadi kita tinggal panggil satu kata aja udah bisa memanggil oh, berbaris-baris kata itu wah, gunanya framework gitu. Iya. oke. Sangat lumayan canggih ya, sangat Iya. sangat sangat canggih. Saya pun baru tahu gitu ya dari dengar Iya. cerita Kak Cuman Kelly gitu emang ya. lebih susah belajar frameworknya. Bener ya, Iya. nyusun kerangka dasarnya itu emang ya butuh critical thinking kali Iya mungkin ya. benar. Menganalisis Eh, identifikasi itu yang benar-benar sulit gitu ya. iya. Proses bisnis juga ada gak gitu? Aduh. Mengarah-mengarah ke situ ya. Kalau proses bisnis sih mungkin yang lebih susahnya itu yang Ah, kita user atau customer-nya itu ah, mau gimana sih gitu. Jadi menurut saya yang susah itu mengumpulkan data-datanya, kebutuhan si customer-nya customer ya, gitu. Iya. kebutuhan dan keinginan harus sesuai dengan permintaan dari si Iya, customer-nya gitulah ya. mm. Oke oke. Nah jadi, gue sedikit nih, tadi kan, di semester 1 udah belajar bahasa pemrograman ya. Nah, buat temen-temen nih SMA atau SMK yang nggak punya basic, codingan, bisa nggak sih masuk sistem informasi atau IT? Bisa nggak kira-kira, Kak? Menurutku bisa banget sih ya. Heeh, Teman-temanku juga banyak yang dari SMA IPA maupun background-nya bukannya IPS. Iya, codingan gitu ya, tapi bisa masuk gitu, iya. Jadi tapi emang nggak bohong sih ini perlu membiasakan diri. membiasakan diri Iya, dalam hal berarti. codingnya. Iya, membiasakan diri di depan laptop gitu Iya. ya, di depan laptop terus gitu. Ya udah. Jadi bisa ya, walaupun kita nggak punya background sama sekali tentang codingan atau IT atau SMK multimedia bukan gitu ya, jadi bisa tetap masuk ya? Ya pasti bisa, asal Oke, ada niat ya. asal ada niat. Jadi semester 1 di Pradita itu tentunya, prodi sistem informasi, diajarin nggak sih Kak bahasa pemrograman? Mungkin kan ada teman-teman SMA atau SMK yang nonton nih, mungkin ada keraguannya diajarin nggak sih dari mungkin kita belajar bahasa pemrograman tetap diajarin atau dari nol belajarnya Mm-mm. atau gimana? Itu pasti sih dari nol, emang dari nol. Jadi kita belajar dari Oke, logikanya dulu nih. Logikanya dulu, terus yang tadi namanya flowchart. oh flowchart, Ya, itu lagi gitu ya. itu lagi gitu ya? Jadi emang dibimbing. Walaupun emang harus ada effort juga buat belajar sendiri biar nggak tertinggal kayak gitu. Itu sih intinya. Jadi selagi, masih ada niat buat belajar tetap masih bisa ya? Iya, Jadi kan tetap masih bisa dibimbing sama dosennya, tapi kalau dibimbing sama dosen tapi kitanya nggak ada niat susah juga ya, ya susah kayak gitu juga ya? nggak Susah juga ya? ngerti-ngerti. Karena kan emang ya kalau mau usaha itu emang dari diri sendiri bukan dari paksaan dari orang Iya, lain benar gitu. sekali. Tadi kita udah tanya-tanya nih ke Kak Kelly tentang mata kuliah yang paling sulit. Nah, sejauh ini kebalikannya, mata kuliah yang cukup bisa dibilang mudah lah, itu apa Kak Kelly? Wah ini menurutku sih tergantung kita enjoy-nya apa ya. Heeh, Jadi kalau misalnya kita enjoy apa, kita pasti kayak put more effort di mata kuliah tersebut iya gitu. betul. Karena kita put more effort, maka pasti jadi lebih gampang nantinya. Heeh, Jadi tergantung kita enjoy apa. Kalau saya enjoy. pribadi lebih enjoy ke yang
bisnisnya sebenarnya. Bisnis enjoy ya. Ya Iya. pokoknya kalau codingnya gitu lah ya. Oke, bisnisnya. Bisnisnya. Nah, sejauh ini mata kuliah apa sih yang ada bisnisnya gitu? Mungkin bisa kasih tahu mungkin bisnis apa nama mata kuliahnya atau manajemen apa gitu. Kalau yang saya paling ingat itu ada manajemen resiko, Oh, jadi oke, resiko di iya. bisnis dan aplikasinya, Ah, kemudian analisis proses bisnis dan analisis. arsitektur perusahaannya. Oh, oke, Kalau oke. pribadi saya paling suka yang manajemen resiko, Manajemen lebih resiko. enjoy lah gitu. Oh, oke. Belajarnya nggak ada coding lagi gitu ya? Nggak ada, coding. nggak ada. Ada pokoknya Nggak ada. benar-benar pure teori gitu ya, bukan yang praktek ke coding ya. Iya. Manajemen resiko. Jadi itu menganalisis, mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul gitu ya di sebuah Iya, perusahaan akibat dari teknologi yang kita buat atau ciptakan mungkin seperti itu ya. iya. Berarti kalau yang suka nyari kesalahan orang bisa nih ke Bisa tuh manajemen masuk risiko. ke situ ya, Iya. Waduh, janganlah ya gawat ya. Iya. Ini ya kita main aman aja, kita main aman, main aman. Oke. Nah, sejauh ini gitu ya masih kuliah Kak Kelly di semester 6, keterampilan apa sih Kak mungkin yang harus dipunyai oleh atau ahli sistem informasi itu apa sih selain coding ya mungkin? Apa sih keterampilan gitu, soft skill atau hard skill mungkin yang harus dipunyai siswa maupun yang lulusan sistem informasi? Menurut saya yang paling krusial itu adalah kemampuan kita untuk menganalisis nih. Itu yang paling sulit sih ya kadang ya. Iya, Menganalisis itu analisis. kadang kita mikirnya gampang gitu ya, oh Iya. cuma menganalisis ketika kita bertemu sebuah problem atau case Ya, oh kita ini stuck aja gitu ya. ya stuck gitu. Jadi Ah, stuck. ya stuck. Kita menemukan cuma 1 atau 2 solusi mungkin ya pas kita mungkin diskusi kita menemukan beberapa solusi. Mungkin ada lagi Kak Kelly yang menganalisis. Jadi dari analisis tadi itu emang harus ada teamworknya juga. Oh, oke. Nah ini yang dimana agak susah sih ya sebenarnya. Jadi si orang SI ini sebenarnya tuh kayak jembatan antara teknologinya dan bisnisnya kayak gitu. Jadi si orang SI ini harus tahu bahasa bisnisnya. Udah bahasa bisnis nih harus ditranslate kembali ke bahasa teknologinya. Jadi gitu itu ya. yang paling susah menurut saya. Agak-agak trik. Iya, iya. Ya, jadi harus tahu manajemen juga, harus tahu teknologinya juga ya. Iya. Selain itu Kak Kelly ada lagi gak? Kalau menurut saya sih logika. Logika ya, Itu untuk logika. kalau yang codingnya. Codingnya, logikanya. oke, Jadi logika. setelah logika itu translate lagi nih ke bahasa codingnya. Codingnya. Jadi bolak-balik nih dari Iya. teknologi ke bisnis, bisnis ke teknologi gitu Nah, ya. gitulah Waduh. pusingnya kadang. Oke, pusingnya. Oke. Nah, berbicara tadi kerjasama ya, kerja kelompok. Sejauh ini ada gak sih kayak mata kuliah yang melibatkan prodi-prodi lain gitu? Gitu. Misalnya kan sistem informasi nih, tadi kan belajar tentang teknologi. Mungkin supaya nggak bolak-balik bisnis teknologi bisnis, udah kita kerjasama nih. Ada proyek namanya mungkin sama beberapa jurusan manajemen atau retail atau segala macam. Ada gak sih mata kuliah seperti itu? Gabungan dari beberapa jurusan. Jauh ada gak? Oh, kami tuh sering kerjasama sama IT biasanya. Oh, oke. Manajemennya? Kami jadi manajemennya gitu. Oh, kita jadi manajemen gitu ya. Sistem informasi jadi manajemen ya. Oke. Lalu manajemen proyek waktu itu. Jadi kita itu lebih ke menyusun kerangka dan segala macam. Kita analisis kebutuhan customer atau user kita. Nah, kemudian yang IT itu yang bisa coding kayak gitu. Biasanya kayak gitu di dalam dunia pekerjaan juga biasanya gitu. Oke, kita jadi manajemennya berarti kita mengibaratkan sistem informasi itu tadi kelompok sistem informasi itu sebagai customernya gitu atau bukan? Atau gimana? Kalau customer sih biasa luas ya. Jadi kita itu lebih ke yang mengerti keinginan customer gitu. Intinya. Jadi kita yang mengerti keinginan customer, kita buat kerangkanya mungkin gitu ya, flowchartnya, nanti si bagian anak IT ini yang mendevelop gitu ya. Mendevelop aplikasinya. Oke. Nah, jadi sejauh ini cuma bisa kolaborasi sama prodi IT ya. Belum ada manajemen atau retail atau akuntansi mungkin. Kalau sampai sekarang masih jarang banget sih. Jadi jarang banget gitu sama ya. IT biasanya. Oh, berarti SI IT gitu ya. Oh, oke. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana sih teknologi informasi itu bisa membantu bisnis dan juga industri mungkin dari sudut pandang Kak Kelly bisa diceritakan gimana? Menurut saya yang sekarang paling paling booming itu yang data science tadi. Data science tadi. Science, oke. Jadi itu yang tadi yang rak roti sama selai itu. Oke. Jadi di situ kita bisa
prediksi tren yang ke depannya juga gitu dari data-data transaksi dari toko yang kita dapatkan gitu. Nah, kita kumpulkan, kita analisis, nah kita dapat nih nanti perkiraan trennya kayak gitu. Oke, Itu bisa sih. menganalisis ya. Iya. Berarti itu masuknya bisa data mining tadi gitu ya? Iya, bisa juga. Bisa juga ya, menganalisis pola tren pasar gitu ya. Iya. Oke. Nah, dari Kak Kelly sendiri nih, kira-kira prospek lulusan dari sistem informasi itu bisa peluangnya jadi apa aja sih? Kerjaannya sebagai apa? Sebenarnya cukup luas juga ya. Dari misal IT support, IT support ke manajemennya juga bisa bisa masuk gitu ya? masuk juga. Iya, masuk juga. Oke. Kemudian atau ke project manajernya. Jadi Oke. biasa yang tukang nagih deadline-nya Oh, gitu. oke. Atau bisa ke yang namanya data scientist tadi juga bisa. Jadi analisis data, kumpulkan data. Oke, siap. Kalau di Pradita sendiri namanya kan cukup unik nih, berbeda-beda sama kampus lain. Kampus lain kan cuma namanya paling sistem information gitu ya. Nah, kalau di Pradita kan namanya kan kalau aku lihat kan business system information. Sistem information, betul ya? Information system. Information system gitu ya. Oke. Nah, jadi apa sih yang membedakan sistem informasi di Pradita dengan di kampus luar gitu? Mungkin Kak Kelly. Menurut saya tuh yang smart city tadi. Smart city tadi ya. Jadi paling unik menurut saya. Paling unik berbeda dengan kampus yang lain ya. Jadi saya sampai kaget sendiri juga sih, ini saya benar ya masuk kelasnya ya, kok ada smart city gitu di semester 1 waktu itu. Oke. Jadi itu sih. Di semester 2-nya belajar full berarti tentang codingan gitu? Itu di semester 2-nya masih ada matematika juga kami. Oh iya, MTK. Iya, MTK nih buat teman-teman yang mau masuk ke sistem informasi atau IT juga belajar MTK. MTK nggak pernah lepas gitu Iya. ya. Ya MTK juga belajar gitu ya tetap ya. MTK yang kayak gimana tuh Kak? Mungkin bisa di-spill. Kalau kami dulu yang dasar aja sih. Balik ke dasar. Kalau yang disebutnya kalkulus itu sistem informasi atau yang IT dipelajari atau dua-duanya belajar juga? Dua-duanya. Oh, dua-duanya belajar juga. Jadi nama mata kuliah itu matematika dasar. Tapi nggak dasar juga sih. Tapi nggak dasar. Dasarnya udah di level 10 gitu mungkin ya. Dasarnya udah di level gitu. Aduh, agak pembohongan sih itu ya. Waduh. Oke. Jadi belajar juga matematika sampai semester 6 juga belajar ada terkait matematika juga gak tuh Kak? Kalau MTK-nya sempat off sih. Sempat off dari semester 3, 4 itu nggak ada hitung-hitungan sama sekali, nggak ada. 5, 6 Nah, kalau kalian pilih yang business intelligence untuk konsentrasinya, nah itu ketemu lagi sama MTK. Oke. Ketemu lagi. Nah, ngomong konsentrasi nih tadi disinggung. Nah, kalau buat sistem informasi, peminatan atau penjurusan yang ada di Pradita tentunya prodi sistem informasi itu ada apa aja sih Kak Kelly? Berarti tadi ada 2. Yang pertama itu yang business intelligence sama IS governance. Mungkin bisa di-spill sedikit nih, diceritakan BI itu apa sama yang tadi yang kedua itu apa? IS governance ya. Ya. Kalau BI itu atau business intelligence ya kita belajar lebih ke gimana sih mencerdaskan proses bisnis gitu. Jadi gimana caranya kita lebih automate, terus lebih ke yang tadi data science. Jadi membantu keputusan bisnis juga gitu. Kalau di IS governance mungkin karena saya bukan IS governance ya. Jadi mungkin saya kasih tahu sepahaman saya aja. IS governance itu lebih ke kayak arsitektur perusahaannya. Jadi gimana kita membentuk suatu arsitektur perusahaan yang efisien lah gitu untuk suatu perusahaan. Oke. Jadi ada 2 ya tadi, ada business intelligence sama IS governance. IS governance oke gitu lah. Iya. Oke, jadi Kak Kelly ngambilnya yang ke business intelligence yang belajar sepenuhnya coding. Kebanyakan coding. Iya, kebanyakan coding. Wah, salut teman-teman. Ya. Codingan terus setiap hari. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, planning atau prospek terhadap diri sendiri itu selalu itu mau jadi apa sih, Kelly? Kalau saya sekarang ini kan emang udah sambil kerja ya. Jadi mungkin untuk minimal mungkin 1-2 tahun pertama setelah lulus, mungkin lanjut dulu di perusahaan yang sekarang dan semoga bisa ada kontribusinya deh ke perusahaan sekarang. Dari beberapa ilmu yang udah dipelajari di perguruan ini bisa diimplementasikan ke perusahaan yang sekarang bekerja. Benar sekali. Nah, jadi gitu. Ada kepikiran Kak Kelly buat lanjut mungkin pendidikan ke lebih yang lanjut S2 gitu tentang
sistem informasi atau IT ini? Ada kepikiran gak sih karena arah sana? Mhm. Ada sih, jadi saya rencananya itu setelah lulus saya langsung ke S2 dulu. Oh, oke, Jadi S2 ya dulu heeh, gitu. Jadi S1 udah lulus, S2. S2 gitu, S2 heeh. tapi sambil kerja yang tadi ini ya? Iya. Wah, salut salut salut, aku Karena salut. kalau kita udah jeda, udah malas, udah dapat gaji gitu ya. Betul betul betul. Jadi udah stuck jabatannya S1 aja gitu ya. Iya. Oke, jadi mau lanjut S2. S2-nya, kalau S2 itu ada sistem informasi juga atau udah digabung IT aja namanya? Ada prodinya gitu, maksudnya prodi di S2 itu udah ada tetap masing-masing lagi, kayak S1 ini kan ada sistem informasi, ada Mhm. IT. Kalau di S2 ini Kalau S2 ini kalau yang di Pradita sih ada IT ya, IT-nya IT, ya, ada iya IT-nya ya? IT-nya. Ada IT-nya. Jadi Oke, yang penting sejalan deh. sejalan. Sejalan. Oke, mantap mantap sejauh ini. Wah, kita nggak kerasa nih ya, banyak Iya. berbincang-bincang seputar IT, tentang sistem informasi, tentang codingan juga, Iya, dan jangan matematika takut tadi ya. ya teman-teman. Wah, jangan takut. Nah, mungkin, untuk menutup acara dari Radio Tita ini, ada gak sih Kak Kelly pesan-pesan untuk teman-teman yang seprodi ini ataupun seangkatan atau sekelas untuk, teman-temannya, ada gak sih pesan-pesannya? Mungkin bisa disampaikan. Nah, ya kalau untuk teman-teman sekelas ya, Wah, ayo, buat yang teman-teman apa sekelas ya? ini bisa didengarkan ini ya. Ayo. Menurut saya sih kalau ketemu coding itu jangan langsung mundur ya. Jangan Waduh, langsung mundur iya. aja gitu. Jangan langsung takut Iya. lah gitu lah ya, jangan hadapin dulu, dicoba Iya, dulu. dicoba dulu aja. Jadi emang banyak sih. Jadi di internet juga udah banyak sih source code-nya gitu ya. Udah banyak, tinggal bisa langsung download terus kita pelajari aja Pelajari gitu. gitu ya. Ya, Oke. Sana. Nah, buat yang terakhir nih, harapannya ke depannya dalam perkuliahan ini maupun karirnya Kak Kelly itu apa sih harapannya? Mungkin bisa diceritakan. saya sih yang penting saya bisa berkontribusi ke perusahaan maupun perusahaan sekarang atau nanti yang lain. Nah, dan seterusnya bisa jadi orang bercukupan gitu ya. Berkecupan ya, oke, Kalau iya amin. amin. Kalau mau kuliah ke luar negeri cukup, Oke, beli rumah baru cukup. cukup. Oke, oke. Gitu. Aminin teman-teman, Amin aminin. amin. Siap. Oke, ada lagi Kak Kelly harapannya? Mungkin itu dulu sih untuk sementara Itu ini. dulu Iya, ya sebentar sementara ya. ini. Itu dulu aja yang ingin dicapai Iya. gitu ya. Oke. Wah, gak terasa nih teman-teman, udah lumayan cukup banyak kita ngobrol di sore hari ini ya. Dengan Kelly dari Prodi Sistem Iya. Informasi. Tentu kita udah banyak nih mendapatkan pengalaman ya, walaupun kita hanya mendengarkan gitu ya informasi atau cerita dari Kak Kelly, kita jadi tahu nih tentang dunia teknologi maupun sistem informasi yang ada di Pradita ataupun ya secara general ya Iya. teman-teman. Oke, kita udah ada nih Kak Kelly di ujung acara. Kita udah selesai nih bincang-bincangnya. Iya. Mungkin nanti next time kalau ada kesempatan kita boleh undang lagi nih Oh, dari boleh Prodi banget. Sistem Informasi dengan tema maupun topik-topik yang Bener. menarik. Oke, mungkin sekian dari aku Aldo, aku pamit undur diri dari Kak Kelly, Ya, pamit. terima kasih semuanya. Oke teman-teman, selamat sore, dadah. Nah.